Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufik Akbar di channel YouTube saya ini. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang fi'il amr. Baik, fi'il amr adalah salah satu fi'il dalam bahasa Arab. Oke, fi'il itu apa sebelumnya? Sebelum kita masuk ke fi'il amr, kita harus tahu dulu fi'il itu apa. Fi'il adalah kata kerja. Jadi dalam bahasa Arab kita tahu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', dan ada fi'il amr. Jadi ini yang akan kita bahas itu adalah fi'il amr. Kalau fi'il madhi itu artinya kata kerja lampau atau masa lalu gitu ya, kata kerja yang telah dikerjakan. Kalau mudhari', fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang sedang dilakukan, yang sedang berlangsung gitu kan. Jadi ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr. Kalau fi'il amr adalah apa? Fi'il amr itu adalah kata perintah. Bagaimana cara membuat atau mengetahui sebuah kata perintah dalam bahasa Arab? Kita mungkin bisa review dulu secara umum. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Fi'il madhi itu yang telah lampau, misalkan dalam bahasa Arab itu ada qara'a, yaqra'u. Jadi kita kalau dalam kamus mencari sebuah kosakata, misalkan membaca, kita mencari kata membaca, kita akan menemukan dalam kamus itu qara'a, yaqra'u. Ada qara'a, ada yaqra'u. Itu apa sih bedanya? Kalau qara'a itu fi'il madhi, artinya telah membaca, yaqra'u sedang membaca. Dan kata kerja ini memang berubah sesuai dengan domirnya. Mungkin kalian udah ada yang belajar. Kalau belum, mungkin insya Allah nanti kita akan bikin videonya lagi terkait fi'il madhi dan fi'il mudhari' ini. Jadi dalam kamus itu ada qara'a, yaqra'u. Qara'a membaca, telah membaca, yaqra'u sedang membaca. Nah, kata perintahnya itu apa? Iqra'. Iqra', bacalah. Nah, jadi ada asalnya. Jadi untuk bisa memahami kata perintah ini, kita sebenarnya harus bisa tahu dulu fi'il madhinya dan fi'il mudhari'nya, kata kerja lampau dan kata kerja sekarangnya. Nanti kita bisa menentukan fi'il amrnya ini apa gitu. Contohnya misalnya qara'a yaqra'u, kata perintahnya iqra'. Qara'a yaqra'u membaca, iqra' bacalah. Terus kataba yaktubu, artinya apa? Menulis. Kataba yaktubu menulis, kata perintahnya apa? Uktub. Kata perintahnya uktub, tulislah. Ada juga misalkan saya sekarang ana ajlis, saya sedang duduk. Ana ajlis alal kursi, saya duduk di atas kursi. Jalasa yajlisu, kata asalnya ya. Jalasa dia telah duduk, yajlisu dia sedang duduk. Ijlis, duduklah. Fataha yaftahu, artinya apa? Membuka. Nah, kata perintahnya itu adalah iftah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan sebuah kata perintah dari sebuah kata kerja. Soalnya kan tadi ada bacalah iqra', tulis uktub, duduklah ijlis. Kok beda-beda bentuknya begitu ya. Jadi kalau kita memahami fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya, kita insya Allah bisa membuat fi'il amrnya. Contohnya gini, duduk, jalasa yajlisu. Jadi jalasa yajlisu, yajlisu, ainul fi'il dari jalasa yajlisu itu adalah kasrah kan. Yajlisu berarti fa'ala yaf'ilu. Jalasa yajlisu, ijlis, duduklah. Jadi ijlis karena dia yajlisu, ijlis. Kalau yang fathah qara'a yaqra'u contohnya, itu iqra', bukan ikri tapi iqra'. Qara'a yaqra'u, iqra'. Kalau kataba yaktubu, kan dia domah, yaktubu, maka uktub, lihat ainul fi'ilnya, uktub. Jadi kalau yang fathah atau kasroh ainul fi'ilnya, maka dia pakai kasroh, kata awalnya i nya, ikro, ijlis, ikro, ijlis. Jadi tetap i, kecuali yang ainul fi'ilnya domah, maka dia kasroh semuanya. Fathah ya tahu iftah. Qara'a yaqra'u, iqra'. Jalasa yajlisu, ijlis. Nasara yansuru, unsur. Kataba yaktubu, uktub. Itu kata perintah.
Jadi sebenarnya yang kita bahas di sini adalah kata perintah dari kata kerja atau dari fi'il yang sulasi. Sulasi itu apa? Itu artinya 3. Nasoro kan 3 huruf. Nasoro, yansun. Tapi ada juga nanti fi'il amr dalam bentuk yang katanya kata-katanya hurufnya lebih banyak. Contohnya istaghfaro, yastaghfiru, ya kan? Istaghfir. Istaghfir itu artinya beristighfar, meminta ampun. Maka kata perintahnya istaghfir. Tapi itu belum kita bahas di sini. Tapi mungkin nanti itu sebagai pengetahuan tambahan aja gitu. Nah, selanjutnya kata perintah juga terkait dengan siapa yang kita perintah. Yang kita perintah itu 1 orang, 2 orang, atau 3 orang. Misalkan ikro nih ya. Ikro itu artinya baca lah. Ikro itu buat 1 orang nyuruhnya. Kalau kita nyuruh ke 2 orang, ikro. Kalau nyuruhnya ke 3 orang atau lebih, ikrou. Ya, sama kayak uktub. Uktub itu artinya apa? Uktub artinya tulis lah. Kalau kita nyuruhnya ke 1 orang, uktub. Kalau nyuruhnya ke 2 orang, uktuba. Kalau nyuruhnya ke 3 orang, uktubu. Gitu ya. Kalau nyuruhnya ke perempuan, kalau tadi uktub tuh ke laki-laki ya. Kalau nyuruhnya ke perempuan misalkan 1 orang, maka bilang uktubi, tulislah. Kalau 2 orang, uktuba, sama ya, laki-laki dan perempuan sama, uktuba. Kalau 3 orang atau lebih perempuan, uktubna, tulislah, uktubna, gitu ya. Tapi secara umum dalam penggunaan kita tetap boleh menggunakan yang kalau jamaah tadi yang banyak kan ada laki-laki dan ada perempuan, kita pakai menggunakan yang muzakkar, uktubu. Misalnya ada laki-laki dan perempuan 100 orang berkumpul, maka kita bilang uktubu, nggak apa-apa, nggak usah uktubna karena mencakup gitu ya, uktubu gitu ya. Saya mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami dan selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Syukran ala husni tamamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.